Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah Tafsir Moderasi Beragama ini saya mengambil tema dengan judul Self Identity dalam Al-Quran, fondasi nilai-nilai moderasi dalam menghargai kemajuan di Indonesia. Pada dasarnya makalah ini ingin menjelaskan bagaimana fondasi nilai-nilai moderasi yang terdapat di dalam Al-Quran berkaitan dengan self-identity. Self-identity adalah kesadaran memahami jati diri, dan itu nantinya akan dijadikan sebagai fondasi nilai moderasi dalam menghargai kemajemukan di Indonesia. Makalah ini ingin mengajak pembaca untuk merenung seperti apa self-identity kita di dalam Al-Quran, sehingga dengan menimbulkan kesadaran seperti apa hakikat daripada jati diri kita, maka itu bisa menjadi fondasi nilai moderasi dalam menghargai kemajemukan di Indonesia. Karena memang Al-Quran begitu banyak membicarakan tentang bagaimana hakikat jati diri kita sebagai manusia seutuhnya. Nah, kemajemukan di Indonesia pada dasarnya masih memperlihatkan adanya problem-problem sosial, baik dari segi aspek sosial, ekonomi, dan juga politik, yang tentunya semua problem permasalahan itu berasal dari individu-individu yang memang belum memahami jati dirinya sebagai manusia, atau belum memiliki self identity sebagaimana yang bisa menunjang untuk terjadinya saling menghargai dalam kemajuan. Sebagai contoh, misalkan ketika terjadi pada tahun 2017 di Pilkada DKI, itu melibatkan sosok Basuki Cahayapurnama sebagai calon gubernur, kemudian menjadi salah satu contoh penting dari polarisasi identitas yang tajam. Dan dengan adanya kasus Ahok ini, itu sangat terlihat sekali adanya polarisasi identitas yang tajam terjadi di Indonesia pada saat itu, di mana polarisasi tersebut diperlihatkan dengan seorang keturunan Tionghoa, kemudian beragama Kristen, kemudian dia hidup di sebuah wilayah yang sangat majemuk, baik itu suku, agama, ras, dan sebagainya. Kemudian dia dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang dimana ada pihak-pihak yang memanfaatkan isu sara pada konteks tersebut. Kemudian ada juga terkait marginalisasi ekonomi, sosial, kemudian yang bisa memperparah prasangka, baik itu ya kami versus mereka, karena ketimpangan akses pekerjaan, layanan publik, dan sumber daya, membangun narasi kompetisi dan kecemburuan antar kelompok. Nah, ini masalah-masalah seperti ini itu bisa mengganggu tentang kemajemukan yang telah dibangun di Indonesia ini. Kemudian ada lagi yang memperlihatkan tentang problem sosial ini dari dokumen SNPK The Habibie Center. Ini salah satu dokumen yang merupakan hasil riset tentang dinamika pencegahan konflik di Kalimantan Barat, yaitu bagaimana menggambarkan pola konflik komunal bermuatan etnis dan agama yang berulang, termasuk bentrok besar yang terjadi antara komunitas Dayak dan pendatang Madura pada akhir tahun 1990-an, sekitar 1997 atau 1999. Nah, ini semua adalah problem-problem sosial yang sangat mengganggu perihal kemajemukan yang ada di Indonesia. Maka dalam hal ini, makalah ingin menyoroti bagaimana Al-Quran menawarkan sebuah prototipe
ataupun Al-Quran menawarkan sebuah konsep di dalam memahami jati diri sosok manusia ini. Karena dari memahami jati diri tersebut dengan konsep self identity-nya, maka manusia akan memahami seperti apa jati dirinya. Setelah dia memahami hakikat daripada jati dirinya, maka dia akan memiliki kesadaran tentang menghargai dan menghormati kemajemukan yang ada di Indonesia ini. Salah satu poin penting yang ada di dalam Al-Quran untuk kita jadikan sebagai pintu memahami jati diri manusia adalah istilah-istilah atau terminologi yang terdapat di dalam Al-Quran yang menunjukkan hakikat daripada manusia itu sendiri. Nah, dalam konteks Al-Quran, dasar pemahaman diri itu sudah nampak pada wahyu pertama kalau kita perhatikan, dan itu bisa mendorong para pembacanya agar mampu membaca sebagaimana tertulis dalam perintah Iqra. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran ada wahyu pertama itu Iqra, di situ kita diperintah untuk membaca. Nah, dan wahyu pertama tersebut setidaknya ada dua penekanan objek baca setelah ayat pertama. Pertama, kesadaran memahami aspek material manusia, bahwa ia diciptakan dari segi pada Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min 'alaq. Itu artinya kita didorong untuk membaca sisi material ataupun aspek biologis yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, kesadaran memahami dirinya dalam aspek imaterial dengan diberikannya ilmu pengetahuan dengan ungkapan Al-Quran, "'allamal insana ma lam ya'lam." Jadi di wahyu pertama saja itu Al-Quran sudah mendorong manusia untuk memahami jati dirinya, memahami dirinya, bahwasanya dirinya itu terdiri dari unsur material dan juga terdiri dari unsur imaterial. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada tiga istilah penting dalam rangka memahami hakikat daripada manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran ada kata bashar, ada ins, kemudian ada insan. Melalui istilah-istilah ini maka pembaca Al-Quran yang baik pasti akan menemukan sebuah hakikat jadi di dirinya, sehingga nanti bisa menimbulkan kesadaran sebagai sosok manusia sejati yang bisa menimbulkan kesadaran menghargai dalam konteks kemajemukan. Istilah bashar, ins, kemudian insan itu sudah banyak dijelaskan oleh para ahli tafsir, khususnya para tafsir kontemporer. Salah satunya adalah Aisyah Abdurrahman bin Syafi, tokoh tafsir modern yang menemukan antisinonimitas dalam Al-Quran. Dia menjelaskan bahwa manusia dengan term bashar adalah entitas material, hadhil madiyah yang membutuhkan makan, minum, dan melakukan kegiatan manusia. Artinya semua manusia yang ada di Indonesia dengan kemajemukannya semua memiliki kepentingan, memiliki kebutuhan makan, minum, dan juga kegiatan-kegiatan manusia lainnya. Pada dimensi ini, seluruh anak cucu Adam bertemu dalam keserupaan yang paling sempurna. Dalam kondisi manusia sebagai bashar, sebagaimana nama jenis di dalam Al-Quran muncul sebanyak 35 kali. 25 kosakata di antaranya menerangkan kemanusiaan daripada Rasul, utusan Allah, termasuk 13-nya adalah nas yang mengungkapkan keserupaan mereka dengan orang-orang kafir dalam hal kemanusiaan dari sifat material. Jadi artinya pada dasar secara biologis kita ini adalah sama, termasuk dengan para Rasul, memiliki kebutuhan yang sifatnya material. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan bahwasannya manusia ini mendapatkan mandat yang sangat mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, yaitu dijadikannya sebagai khalifah. Maka khalifah ini dipahami oleh Aisyah Abdurrahman bin Syafi bukan hanya sekadar apresiasi ataupun
pujian untuk makhluk yang bernama manusia, tetapi ini sebenarnya adalah amanat ataupun tanggung jawab moral baik sosial untuk menciptakan keharmonisan ataupun kedamaian di muka bumi ini. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita membangun bumi ini, membangun wilayah-wilayah kita tidak ini dengan dasar saling menghargai dan menghormati. Nah, itu artinya pada dasarnya manusia memiliki hakikat yang sama. Hakikat yang sama baik secara material ataupun non material, dan manusia pun memiliki hak yang sama, yaitu memiliki unsur-unsur yang ada di dalam dirinya seperti ilmu, kemudian nafsu, kemudian qalbu, hati dan sebagainya. Itu artinya kalau seseorang sudah memahami bahwasanya di dalam dirinya ada hati, kemudian ada nafs, ada jiwa, maka orang tersebut sejatinya bisa memahami dan menghargai adanya perbedaan yang ada di Indonesia ini. Orang yang memiliki self identity yang bagus berarti dia bisa menghargai perbedaan ataupun dalam kemajemukan ini. Maka untuk menciptakan kemajemukan yang harmonis, kemajemukan yang dilandasi dengan kebersamaan, keluarga dan sebagainya, maka langkah pertama yang harus dimiliki oleh seorang adalah self identity, memahami kesadaran dirinya, seperti apa hakikat dirinya, sehingga timbullah di situ emosional yang bersifat manusiawi, yang bisa menimbulkan lahir saling menghormati, saling menghargai dalam bentuk kemajemukan apapun, baik itu agama, ras, suku dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.